Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati dan saya taati Ustadz Haji Soekardi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan kepada beliau. Yang saya hormati para pengurus kajian online Asyifa, para ibu dan bapak sekalian jamaah Asyifa yang saya hormati dan saya sayangi. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita untuk bisa mempelajari, memahami, mengajarkan, dan mudah-mudahan bisa mengamalkannya sehingga amalan-amalan kita dan mudah-mudahan kita apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini betul-betul bisa menjadikan wasilah kita untuk menuju surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelumnya saya sampaikan dulu berita duka. Tadi malam kelihatannya Ustadz Romrawi, ya, Ustadz kita, Ustadz Romrawi, itu dosen saya juga, tadi malam meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan husnul khatimah dan diberikan yang terbaik ya di surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kita mulai melanjutkan dulu Riyadhus Shalihinnya. Mungkin kita lanjut pada Sabtu yang akan datang. Pada saat ini kita habiskan dulu materi yang kemarin ya. Yang nomor 7 adalah tukang fitnah. Nah, tukang fitnah tidak akan bisa masuk surga. Memang dalam organ tubuh kita itu ada sesuatu, ada satu anggota tubuh kita yang menjadi penyebab segalanya. Ya, penyebab kita maksiat, penyebab kita amal kita jadi tidak baik, ya ada satu, yaitu lesan kita. Dari lesan kita yang masuk juga harus berhati-hati, yang keluar juga harus berhati-hati. Yang masuk itu adalah makanan. Makanan yang masuk harus berhati-hati karena makanan itu adalah sumber energi. Kalau sumber energinya tidak baik, maka berbet. Kalau seumpama sepeda motor itu atau mobil, sumber energinya itu bensin. Bensinnya itu tidak baik, maka tidak akan bisa lancar, ya, akan menjadi cepat rusak, ya. Nah, kalau sumber energinya bagus, insya Allah lancar. Kebaikan-kebaikan bisa kita laksanakan. Nah, yang masuk itu, ya kata Allah dalam Al-Quran, makanlah dengan makanan yang halal. Ya. Kemudian yang kedua, jangan makan makanan yang tidak disebutkan asma Allah. Begitu. Makan makanan yang halal, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Ya. Kemudian jangan makan ya makanan yang lam yadhkur ismallah.
yang tidak disebutkan nama Allah. Itu yang masuk. Yang keluar harus kita hati-hati lagi. Yang keluar, ya kalau dalam Al-Quran ada kalau makanan itu falyandurul insan ila ta'ami. Nah, kalau yang keluar itu adalah falyaqulu qaulan sadida. Berbicaralah, yang keluar itu pembicaraan dengan pembicaraan yang baik. Jadi yang keluar itu omongan-omongan atau pembicaraan-pembicaraan yang baik. Dan kalam-kalam yang baik, yang terbaik itu adalah Al-Quran dan zikir. Al-Quran dan zikir itu adalah kalam yang terbaik. Maka perbanyak baca Al-Quran. Satu huruf itu namanya hasanat. Diberikan oleh Allah hasanat. 10 kebaikan. Sedangkan kebaikan-kebaikan itu adalah bisa menghapus tudfi'ul sayyiat. Ya, bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, otomatis akan menghapus kesalahan-kesalahan yang pernah kita kerjakan. Nah, dalam hadis Imam Muslim, hadis ke-151, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La yadkhulul jannata nammamun. Monggo Pak Adik dibaca yang tebal aja. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Ya, orang yang suka mengadu domba tidak akan bisa masuk surga. Maka di zaman sekarang ini hati-hati. Ya, jangan ikut-ikutan nge-share yang kita tidak tahu. Ya, yang kita tidak tahu perlu kita tabayunkan dulu. Karena kalau kita tidak tahu, jatuhnya kalau memang betul itu adalah berprasangka. Sedangkan prasangka itu tidak dibutuhkan sekali, tidak dibutuhkan dalam mencapai kebenaran. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya prasangka itu tidak dibutuhkan dalam menyelesaikan kebaikan. Nah, kalau tidak betul, maka akan jatuh kepada fitnah. Ya, gosip. Ya. Al-fitnatu akbaru minal qatl. Ayat yang lain, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Ya. Maka kata Al-Quran, wa qatilu hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Wa inin tahau fala udwana illa 'alad dhalimin. Monggo. Perangilah mereka itu sampai tidak ada yang fitnah dan agama ketaatan hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti melakukan fitnah, tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang zalim. Wa qatilu dan perangilah oleh kalian mereka semua. Hatta la takuna fitnatun sampai tidak ada yang namanya fitnah. Jadi tukang fitnah itu kata Allah Subhanahu wa taala disuruh merangi. Perangi itu tukang fitnah, ya. Nah, wa yakuna dinu lillah, ya. Dan agama Allah betul-betul tegak, betul-betul agama Allah itu sudah benar. Ya, tidak ada lagi fitnah, tidak ada lagi buzzer yang suka menjelek-jelekan agama, bahkan atas nama agama menjelekkan agama. Nah, itu supaya tidak ada lagi begitu. Maka kata Allah, waqatilu, perangi. Fa'inin tahu fala udwana illa 'alad dhalimin. Ya. Dan apabila mereka tahu berhenti fala udwana, maka sudah tidak ada lagi yang namanya permusuhan. Nah, kalau permusuhan itu berarti kita musuhnya adalah orang-orang tukang fitnah. Itu adalah musuh kita. Kalau itu musuh kita, perintahnya adalah waqatilu, perangilah. Sampai tukang fitnah itu tidak ada. Nah, apabila mereka sudah berhenti, maka sudah tidak ada lagi permusuhan. Selesai. Illa ala dhalimin,
kecuali permusuhan kita adalah orang-orang yang dolim. Itu nomor 7, tukang fitnah. Yang selanjutnya adalah orang yang bakhil. Ya, orang bakhil. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada kita. Itu ada bagian wa mimma razaqnahum yunfikun. Ada bagian-bagian rezeki yang bukan hak kita, bukan milik kita, tapi dititipkan Allah lewat kita. Bisa ada rezekinya orang miskin, ada rezekinya janda, dan lain sebagainya. Ada rezekinya anak yatim, dititipkan Allah kepada kita. Maka kita harus berikan kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat nabinya, maka orang bakhil itu tidak bisa masuk surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata bakhilun wala khabbun wala khainun wala syayyi'ul malakah wa awwalu man yaqra'u babul jannah amamlukuna idza ahsanu fima bainahum wa bainallah azza wa jalla wa fima bainahum wa baina mawalihim. Monggo. Tidak akan masuk surga orang-orang yang bakhil, penipu, pengecut, dan tidak pula orang yang berperangai kasar. Dan orang yang pertama kali mengetuk pintu surga adalah para hamba sahaya yang bagus dalam menjalankan apa yang ada di antara mereka, dan Allah Azza wa Jalla serta apa yang ada di antara mereka dan tuannya. Yang ke-8, la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga. Siapa? Bakhilun, orang yang bakhil. Ya, seakan-akan bahwa mereka hasil kerjanya sendiri, hasil upayanya sendiri, hasil kecerdasannya sendiri, sehingga dia tidak mau bagi-bagi rezeki dari Allah yang diberikan kepada mereka. Ingat bahwa setiap rezeki dari Allah yang kita terima itu ada rezeki orang lain yang dititipkan kepada kita. Yang dititipkan kepada kita. Pada dasarnya apa sih yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan itu adalah kita ini berjuang untuk mendapatkan sepiring yang kita makan. Ya, sepiring yang kita makan. Itu, maka hati-hati, jangan sampai gara-gara uang itu kemudian menjadi bakhil. Ya. Meskipun kita simpan sebanyak apapun, uang itu akan menjadi pertengkaran keluarga kita. Gara-gara uang yang kita simpan banyak, kita meninggal dunia mengakibatkan anak cucu kita bertengkar satu sama yang lain. Maka jangan meninggalkan pertengkaran di antara mereka. Supaya tidak meninggalkan pertengkaran di antara mereka, di dunia ini upayakan jangan bakhil sehingga tidak banyak-banyak harta waris yang kita tinggalkan. Infakkan karena harta kita itu adalah harta yang kita wariskan. Harta kita itu adalah harta yang kita infakkan. Kalau yang kita simpan belum tentu menjadi harta kita. Dan harta yang sebenarnya adalah harta yang kita infakkan. Dalam hadis lain, la yadkhulul jannah khibbun wala mannanun wala bakhilun. Monggo diartikan. Tidak Ustaz. Dari Fakat As-Sabah, dari Murah As-Taib, dari Abu Bakar As-Siddiq, dari Nabi SAW, beliau bersabda, tidak akan masuk surga, yaitu kitbun atau penipu, dan selalu membuat kerusakan di tengah manusia, dan almanan, seorang yang membanggakan kebaikannya. An Farqat, dari Farqat As-Sabahi, An Murah, dari Murah At-Tayyib, An Abi Bakar As-Siddiq, dari Abu Bakar As-Siddiq.
Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qala, bersabda, la yadkhulul jannata khibbun, ya, la yadkhulul jannata khibbun, tidak akan masuk surga khibbun. Siapa? Khibbun, orang yang penipu. Wala mannanun, dan juga orang yang membuat kerusakan. Wala bakhilun, dan juga orang yang bakhil, ya, orang yang bakhil. Maka orang yang bakhil itu diancam oleh Rasulullah tidak akan masuk surga. Nah, kita buat apa harta sebanyak-banyaknya, Pak? Tapi pada akhirnya tidak bisa membawa kita masuk ke dalam surga. Itu nomor 8. Nomor 9, berperangai jelek atau kasar. Monggo. Dari Warat Az-Zabah dan Afan, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Murrah At-Taib dari Abu Bakar As-Siddiq dari Nabi SAW, beliau bersabda, tidak akan masuk surga orang yang berperangai jelek. Baik. An Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga sayyiul malakai, ya, sayyiul malakai, orang yang jelek perangainya. Jadi orang yang jelek perangainya, besengut, itu ya, besengut, suka marah dan lain sebagainya, maka kata Rasulullah, la yadkhulul jannah. Jalan keluarnya ya banyak senyum supaya kita bisa sabar. Banyak senyum kepada tetangganya, ya banyak senyum, ya kepada siapa sajalah banyak senyum. Tapi jangan senyum sendiri. Kalau nggak ada siapa-siapa, kalau kayak ini senyum-senyum sendiri, ya masalah itu. Ya, yang penting la yadkhulul jannah syai'ul malaka. Jadi jangan sampai mempunyai perangai jelek kepada orang lain, kita tunjukkan tidak suka kita. Lah jangan. Nah, ada hadis Nabi, tidak akan masuk surga orang yang berperangai jelek. Upayakan. Kalau dalam bahasa Jawa itu sume, bukan somai, sume. Kita suka senyum sumai kepada orang lain. Kita tunjukkan bahwa kita adalah jelek. Meskipun kita itu betul-betul marah kepada dia, kepada seseorang itu, tapi jangan tunjukkan kemarahan kita. Tunjukkan diri kita adalah orang yang sumai, bagus. Nah, itu maka cepat akan masuk surga. Nah, selanjutnya adalah pemabuk. An Mansur an Salim bin Abi al-Ja'b an Jabban an Abdullah bin Amr anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata mannanun wala mutminu khamrin. Monggo. Tidak akan masuk surga orang yang mengungkit-ungkit kebaikannya dan orang yang kecanduan minuman khamr. Nah. La yadkhulul jannata mannanun. Kalau di sini diartikan tidak akan masuk surga orang yang mengungkit-ungkit kebaikannya. Ya, kalau di dalam Al-Quran itu mengungkit-ungkit kebaikan itu bisa menghilangkan seluruh amal kita. Ya, di dalam Al-Quran begitu, bisa menghilangkan seluruh amal kita. Apapun yang kita kerjakan, sebanyak apapun pahala yang kita peroleh, sudah kita peroleh banyak segunung, kemudian kita ungkit-ungkit, hari itu habis kalau kita mengungkit-ungkitnya. Nah, hadis Nabi, Imam Ahmad
6251 la yadkhulul jannata namamun wala mudminun khamrin, dan orang yang kecanduan khamr. Kecanduan khamr. Jadi nggak bisa kalau tidak minum khamr. Nah, bahaya. Kalau dulu dalam penelitian, kenapa khamr itu mungkin, ya, kenapa khamr itu diharamkan? Karena memang ada hadis Nabi yang mengharamkannya sehingga haram. Kemudian di antara kita ada yang berpendapat, kenapa kok sampai diharamkan? Ternyata di dalam khamr itu, jikalau seseorang itu minum satu sloki saja dalam penelitian, maka sel otak itu bisa 10 juta sel otak saat itu akan mati. Makanya orang minum minuman itu kemudian dia tidak sadar. Dia tidak sadar karena sel otaknya mati. Nah, kalau pada sel otaknya mati, maka dia tidak akan tahu apa yang dikerjakan. Dia tidak akan menyadari apa yang dikerjakan. Bahkan bertengkar juga tidak sadar. Ya. Kemudian zina kadang-kadang nggak sadar. Karena sel otaknya mati. Dan setan itu berupaya sekuat tenaga agar manusia bisa minum minuman keras. Kalau manusia sudah minum minuman keras dan mabuk, maka setan tinggal duduk-duduk saja. Maka duduk-duduk saja, mereka dengan sendirinya akan berbuat jelek, mereka dengan sendirinya bertengkar, mereka dengan sendirinya berzina, mereka dengan sendirinya membunuh. Ya gara-gara minuman keras. Kenapa? Sel otaknya mati. Dan saat itu dia tidak menyadari bahwa yang dikerjakan itu salah. Saat sadar, maka dia akan menyesali perbuatannya. Maka kata Rasulullah SAW, tidak akan masuk surga orang yang kecanduan minuman keras. Maka hati-hati, jangan sampai kita terjerumus ke dalam minuman keras. Ya, gitu. Ada hadis 5 golongan. Hadis 5 golongan ini mencakup jadi satu. Anil A'mash an Sa'ad At-Tani an Atiyah bin Sa'ad bin Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata sahibu khamsin, ya, la yadkhulul jannata sahibu khamsin mudminun khamrin wala mu'minun bisikhrin wala qati'un rahmin wala kahinun wala mannanun. Enggak. 5 golongannya. 5 golongan yang tidak akan masuk surga. Peminum arak, orang yang percaya dengan sihir, pemutus silaturahim, dukun dan manan yang mengungkit-ungkit pemberian. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahibu khamsin, 5 golongan ini. Ya, orang yang memiliki 5. Orang yang memiliki dari antara 5 ini satu, mudminu khamir. Dia adalah pemabuk. Pemabuk wala mu'minun bisokhrin. Dan orang yang percaya kepada sihir. Tidak akan masuk surga orang yang percaya kepada sihir. Hati-hati. Ya. Meskipun kita sholatnya kuat, tapi kalau masih percaya kepada sihir, maka tidak akan bisa masuk surga. Itu namanya wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan ada Tuhan, jangan meminta atau ada Tuhan selain Allah yang kamu minta. Berarti minta kepada Allah, tapi juga minta kepada yang lainnya. Ya. Kepada Allah iya, yang lainnya iya. Percaya kepada Allah, juga percaya kepada yang lainnya. Nah, maka orang yang begitu tidak akan masuk surga, kata Rasulullah SAW. Maka hati-hati,
kita harus betul-betul membersihkan diri kita dari sihir. Kalau ada yang percaya-percaya gitu, jangan, karena itu bahaya. Sihir itu namanya sihir itu dalam bahasa Arabnya itu bisa menarik kita. Yang kita tidak terasa, kadang-kadang kita percaya. Ya, iya ya, kok jadi begitu ya? Iya ya, betul ya, begitu. Hati-hati, jangan sampai kita mendekati sihir. Wala qati'u rahmin, orang yang memutus silaturahmi. Wala kahinin, orang yang percaya pada dukun. Dukun itu juga gak akan masuk surga. Wala kahinin, dan dukun-dukun. Wala manan, dan orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Jadi hati-hati, jangan sampai kita masuk ke dalam 5 golongan ini. Selanjutnya adalah durhaka yang ke-12. Ini kurang 2, kemudian kita lanjut. Yang ke-12 adalah durhaka kepada orang tua. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata mannanun wala akin wala mutminun khamrin. Monggo. Tidak akan masuk surga manan, orang yang mungkit-mungkit pemberian, pendurhaka kepada orang tua, dan pecandu khamr. Selanjutnya di sini ada wala akin, dan tidak akan masuk surga akin, orang yang durhaka pada orang tua. Ya. Jadi orang yang durhaka kepada orang tua tidak akan masuk surga. Maka hati-hati, antara Allah dan orang tua itu kalimatnya bergampingan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu. Ya. Allah sudah memutuskan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa, supaya kita bertunduk dan patuh kepada Allah. Wabil walidaini, dan kepada orang tua. Ya, jadi tunduk kepada Allah dan kepada orang tua. Itu tunduk ibadahnya kepada Allah, nah kepada orang tua. Itu seakan-akan kalimatnya jejer, antara Allah dan orang tua itu sangat amat dekat. Sangat amat dekat. Maka hati-hati kepada Allah, kepada orang tua, jangan sampai kita durhaka. Maka apapun yang terjadi kepada yang menimpa kepada kita, maka mintalah doa kepada orang tua. Mintalah doa kepada orang tua. Karena orang tua itu sangat amat dekat dengan Allah. Bahkan kalau orang tua kita itu durhaka kepada Allah, kita tidak boleh mendurhakai kepada orang tua. Ya. Dan kepada orang tua itu siksanya di dunia diberikan, di akhirat juga diberikan. Itu luar biasanya orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul memberikan keistimewaan kepada orang tua. Dan kita menjadi orang tua. Maka orang tua itu hati-hati. Orang tua itu hati-hati. Berbicaranya juga hati-hati. Jangan sampai menyebabkan diwaneni anak. Jangan sampai menyebabkan diwaneni anak. Maka harus hati-hati. Orang tua juga harus hati-hati. Anak juga harus hati-hati. Ya, anak jangan sampai durhaka kepada orang tua. Dan orang tua jangan sampai menyebabkan anaknya durhaka. Nah, orang Jawa bilang idune mandi. Idune mandi itu orang tua. Dan tidak akan bisa masuk surga. Maka jangan menyebabkan orang tua itu, jangan menyebabkan anaknya tidak sampai masuk surga. Itu. Yang ke-13. Yang ke-13 adalah pemungut pajak ilegal. La yadkhulul jannata sohibu maksin, yakni al-asyar. Monggo. Tidak akan masuk surga, yaitu pemungut pajak ilegal secara tidak benar. Tidak akan masuk surga pemungut pajak ilegal.
Ya, kalau pemungut pajak ilegal itu tidak hanya pajak ya, istilahnya nggak resmi. Orang ada jualan dipalaki setiap hari minta ini sebagai pajak, padahal dia ilegal. Bahkan kalau ada kita punya usaha dimintain. Kalau tidak dimintain, usaha kita diganggu dan lain sebagainya. Nah, itu pemungut pajak ilegal. Maka orang yang demikian tidak akan bisa masuk surga. Nah, ini ke-13 saya kira sudah yang terakhir yang ke-15, pemimpin yang dolim dan juga pendukungnya. Jadi pemimpin dolim dan juga pendukungnya tidak akan bisa masuk surga. Monggo diartikan. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Sofyan, telah menceritakan kepadaku Abu Azim dari Asad, dari Asim al-Adawi, dari kitab dia berkata, Rasulullah SAW pernah keluar atau masuk menemui kami. Saat itu kami berjumlah 9 orang. Dan di antara kami ada bantal yang terbuat dari kulit. Beliau lalu bersabda, sesungguhnya akan ada setelahku para pemimpin yang berbuat kedustaan dan kezaliman. Barang siapa mendatangi mereka kemudian membenarkan kebohongan mereka atau membantu mereka dalam kezalimannya, maka ia bukan golonganku dan aku bukan golongannya, serta ia tidak akan minum dari telagaku. Dan barang siapa tidak membenarkan kebohongan mereka dan tidak membantu mereka dalam berbuat zalim, maka ia adalah golonganku dan aku adalah golongannya. Dan kelak ia akan minum dari telagaku. Ini kita harus hati-hati. Waqala innaha satakunu ba'di umara. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya akan datang sesudahku umara, para pemimpin, yakdzibun wayat limun, orang yang pemimpin yang suka berdusta, pemimpin yang suka dolim. Nah, faman dakhala alaihim fasaddaqahum bikadzabihim wa'anihim. Barang siapa yang mengikuti atau masuk kepada mereka, wasaddaqahum bikadzabihim, dan membenarkan tentang kebohongannya, wa'anahum, dan menolong mereka, ala dulmihim, terhadap kedustaannya mereka, terhadap kedolimannya mereka, pemimpin itu, maka kata Rasulullah, falaisa minni, maka dia bukan golonganku. Walastu minhu, dan saya berlepas diri darinya. Dia bukan golonganku dan saya berlepas diri. Berarti dia bukan menjadi umat Rasulullah. Meskipun dia seorang kiai, mengaku betul-betul orang yang Islam, menunjukkan keislamannya yang kuat. Tapi kalau dia itu membenarkan pemimpin yang zalim, dia bersekutu dengan pemimpin yang zalim, maka Rasulullah SAW berlepas tangan. Tidak termasuk golonganku dan saya berlepas tangan darinya. Walaisa biwaridin alaiya al-qaud, dan mereka tidak akan pernah minum telagaku. Waman lam yusaddiquhum bikid, dan barang siapa yang tidak membenarkan bikadzibihim, kedustaannya, dan juga tidak memberikan pertolongan terhadap kezaliman, tidak saling menolong terhadap kezaliman, bahwa minni, maka mereka itulah yang menjadi golonganku. Wa ana minhu, dan saya menjadi golongannya. Maka kita harus memisahkan, apakah kita ini golongan orang-orang yang tidak mendapatkan atau tidak diakui oleh Rasulullah, Rasulullah berlepas diri dari kita, atau golongan orang-orang yang
diakui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya. Karena pada dasarnya kemarin-kemarin sudah kita sampaikan bahwa semua umatku masuk surga. Semua umatku masuk surga. Illa aba, kecuali yang emoh. Nah, di antaranya yang emoh ini, yang gak mau masuk surga itu adalah orang yang dakhala alaihim. Orang-orang yang masuk ke dalam pemimpin-pemimpin, masuk ke dalam kepemimpinan orang-orang yang dolim, orang-orang yang suka pemimpin yang suka bohong, ya. Nah, dan membenarkan mereka. Maka mereka bukan golongan masuk. Nah, ini adalah golongan orang-orang yang tidak masuk surga. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan dengan bagaimana kita supaya mendapatkan aset di surga. Supaya kita mendapatkan aset di surga. Karena pada dasarnya kita saumpama ingin pergi ke Malang dan menetap di Malang saumpama. Nah, apa yang kita kerjakan supaya kita kerasan? Maka kita harus punya rumah di sana. Kayak Pak Andi itu punya rumah di Malang. Ya, dia pulang kembali ke rumahnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyampaikan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau sudah mati dan pulang, lah kita sudah pulang itu punya tempat tinggal enggak? Kalau kembalinya ke surga, kita punya tempat tinggal enggak di surga? Kalau enggak punya tempat tinggal, ya di akhirat itu hanya ada dua, ada surga dan neraka. Kalau di surga tidak punya tempat tinggal, punya tempat tinggal di surga, maka kemana lagi kita? Nah, upayakan kita memiliki aset, kita bangun aset-aset kita di surga. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, ikut membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala. An Utsman bin Affan radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man bana masjidan lillahi azza wa jal banallahu lahu mislahu fil jannah. Monggo Pak Andi. Telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid, yaitu Ibnu Ja'far dari bapaknya, dari Mahmud bin Labid, dari Utsman bin Affan. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah yang semisalnya di surga. An Utsman, dari Utsman ibnu Affan bin Affan radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bana masjidan, man siapa saja, bana yang membangun masjidan, masjid lillahi azza wa jalla, karena Allah azza wa jalla, banallahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan lahu untuknya mislahu fil jannah, sama dengan bangunannya di dunia itu, fil jannah, di dalam surga. Ini aset kita, ya, aset kita. Kita sudah punya masjid di surga. Kita kembali ke surga, sudah ada tempat tinggal kita, ya. Kita sudah punya masjid di sana. Nah, maka kalau ada masjid dibangun, nah, kalau di sekitar kita ada masjid dibangun, cobalah ikut membantu. Coba ikut membantu. Nanti Allah akan membangunkan kita juga yang sama di surga. Tidak peduli apakah besar, apakah kecil, ya ikut saja. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun bangunan masjid kita itu kecil sangkar burung,
Ya. Ali bin Abbas, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man bana lillahi masjidan walau kamaf walau kamafhasi qattarin li baitiha banallahu lahu baitan fil jannah. Monggo Dari diartikan. Jabir, dari Ammar, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau bersabda, barang siapa membangun masjid karena Allah, sekalipun sebesar sangkar burung untuk tempat telurnya, niscaya Allah akan membangun rumah baginya di surga. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu annahu qala berkata man qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man bana man siapa saja bana yang membangun lillahi untuk Allah masjid dan masjid. Oh, tempatnya bisa di mana saja. Mungkin di dalam rumah kita bangun masjid, tempat sholat, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau digunakan untuk ibadah, jangan tambah digunakan untuk gudang. Tempat sholat, walau kamaf hasi kototin libaitiha. Meskipun hanya sebesar sangkar burung yang untuk telurnya. Berarti kecil. Nah, kecil ini menunjukkan bahwa masjid itu ada yang berpendapat tidak harus muat 40 orang. Karena Rasulullah SAW mengumpamakan begitu, meskipun kecil. Jadi masjid itu tidak harus 40 orang. Maka banallah, Allah Subhanahu wa taala membangunkan lahu untuknya baitan, rumah, ya, banallahu baitan, bangunkan rumah fil jannati, di dalam surga. Jadi kita sudah punya rumah. Kalau kita pulang, kita meninggal, sudah tempat tinggal kita sudah jelas. Kita sudah punya rumah di surga. Nah, seumpama bangun masjid itu berat. Banyak juga mungkin butuh ini dan ini lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan. Kita tidak usah butuh macam-macam, tidak usah butuh uang, ya. Tenaganya juga tidak banyak-banyak, tapi kelihatannya ini nggak gampang. Hadis Imam Ahmad, nomor hadis 15.057. Anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala man qara'a qul huwallahu ahad hatta yahtimaha asyara marat banallahu lahu qasran fil jannah. Faqala Umar ibn Khattab idan astaksir ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksaru wa atyabu. Monggo yang bawahnya saja Pak Andi. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca Qul huwallahu ahad sampai 10 kali, Allah membangunkan istana di surga baginya. Umar bin Khattab berkata, kalau begitu saya akan memperbanyak wahai Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, istana Allah lebih banyak dan lebih bagus. Surga itu seluas langit dan bumi. Wasyari'u ila magfiratin mirabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ard. Tempatnya seluas langit dan seluas bumi. Maka kalau kita bayangkan, bagaimana rumah kita? Ternyata Allah Subhanahu wa taala membangunkan kepada kita rumah semakin banyak, semakin bagus, semakin luas. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara'a qul huwallahu ahad. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad hatta yahtimaha, sampai khatam. Jadi satu ayat qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sampai khatam asra maratin 10 kali. Jadi sekali duduk membaca Fatihah 10 kali. Sekali duduk membaca Fatihah 10 kali.
Maka kata Rasulullah, banallah, maka Allah Subhanahu wa taala membangunkan untuknya untuknya qasran, istana fil jannati di dalam surga. Maka ada Imam Ibnu Katsir itu setiap sholat mesti baca qul huwallahu ahad sebanyak-banyaknya. Bahkan dalam sholatnya itu diakhiri habis baca Fatihah, habis baca surat, diakhiri juga dengan qul huwallahu ahad. Faqala Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab berkata, kalau begitu idan astaghfir ya Rasulullah. Kalau begitu saya akan memperbanyak membaca qul huwallahu ahad. Umar bin Khattab menyatakan begitu. Maka faqala Rasulullah. Maka berkata Rasulullah SAW, Allahu aksar wa atyab. Allahu aksar wa atyab. Allah akan membangunkan lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Wa atyab dan lebih baik, lebih baik. Jadi kalau begitu ya Allah akan membangunkan lebih banyak. Makanya kita upayakan kita di dunia ini, di surga sudah punya istana, di surga sudah punya rumah, sehingga kita kembali kepada Allah. Nah, kita sudah ada tempat tinggalnya, tempat tinggal kita. Meskipun toh kita mampir di neraka dulu, tapi kita sudah punya tempat tinggal. Seumpama saya contohkan kita menuju ke suatu tempat, ke rumah pulang. Dari Surabaya menuju ke Malang. Meskipun kita mampir ke Porong dulu, pada ujungnya nanti akan ke tempat tinggal kita. Meskipun toh kita nanti harus melewati neraka dulu, tapi pada ujungnya kita akan kembali ke surga. Rumah kita sudah menunggu kita untuk kita tempati. Itu. Selanjutnya, maka saya sampaikan supaya kita setidak-tidaknya apa yang kita istiqomahkan, yang kita amalkan. Nomor 3, sholat qobliyah, ba'diyah, dan ba'diyah 12 rakaat. An Asim, an Abi Saleh, an Ummi Habibah binti Abi Sufyan qalat, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man shalla fi yaumin sintai asyrata rakaatan siwal farido banallahu ta'ala lahu au qala bunya lahu baitun fil jannah. Monggo yang bawa aja. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa dalam sehari melaksanakan sholat 12 rakaat selain dari sholat wajib, maka Allah Ta'ala akan bangunkan untuknya, atau dalam riwayat lain, maka akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Inna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man sholat, man siapa saja, sholat yang telah sholat, fi yaumin dalam satu hari, sintai 2 asrota dan 10, 12 rakaat. Siwal faridah, selain sholat fardu, banallahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala membangunkan untuknya, auqala bunya, dibangunkan lahu untuknya, baitun fil jannah, rumah di dalam surga. Ya, kita akan dibangunkan oleh Allah rumah di dalam surga. Nah, sholat 12 rakaat itu apa saja? Ada sholat 12 rakaat itu dalam hadis yang lain, ada 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, kemudian 2 lagi ya, sesudah maghrib, 2 lagi sesudah isya, 2 lagi sebelum subuh. Itu. Tapi kalau orang itu yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, itu ada hadisnya sendiri.
Ada hadisnya sendiri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan dia dari api neraka. Kalau 4 sebelum zuhur dan 4 sesudah zuhur, itu ada hadisnya, orang itu akan dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Tapi kalau 12 itu adalah 4 sesudah zuhur, 4 sebelum zuhur, 2 sebelum zuhur, kemudian 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya, dan 2 sebelum subuh. Itu. Baik. Kurang 2 slide. Selanjutnya salat duha 12 rakaat. Ini ada hadisnya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla ad-duha sintai asrata rakaatan banallahu lahu qasran min dabin fil jannah. Monggo. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa sholat duha 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah istana dari emas. Ini luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan istana dari emas. Tapi ada syaratnya. Bagaimana supaya kita punya istana di surga yang terbuat dari emas? Syaratnya adalah sholat ad-duha sintair asyara. Sholat duha 12 rakaat. Nah, kalau kita setiap hari mampu sholat duha 12 rakaat, maka kita akan punya banyak istana di surga yang terdiri dari emas. Betapa indahnya. Kita bayangkan kita punya rumah yang terdiri dari emas. Betapa indahnya. Nah, tapi ini dengan sholat duha saja. Tidak gampang sholat duha 12 rakaat itu tidak gampang. Ya, ternyata kadang-kadang 2 rakaat aja sudah selesai, kita merasa capek. Nah, ternyata punya bangun istana dari emas itu ya juga nggak gampang. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyediakan, sudah memberikan syarat supaya kalian bisa tenang atau supaya bisa punya rumah di surga yang rumah itu dari emas, maka Allah sudah menyiapkan, memberikan syarat. Begitu. Dan yang terakhir, sholat sunnah 20 rakaat antara maghrib dan isya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla bainal maghrib wal isya isrina rakaatan banallahu lahu baitan fil jannah. Monggo. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa sholat antara maghrib dan isya sebanyak 20 rakaat, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Ya. Barang siapa yang man shalla bainal maghrib, antara maghrib wal isya dan isya isrina rakaatan 20 rakaat, dan Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan lahu baginya baitan, rumah fil jannah, di dalam surga. Bapak Ibu rahimakumullah, itu yang bisa saya sampaikan, yang tidak bisa masuk surga, sekaligus yang membangun rumah di surga. Monggo saya kembalikan kepada Pak Aswar.